Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Sri Rahayu. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Diploma 3 Kebidanan Kampus Bogor, jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen persyaratan penyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui video ini, saya mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran yang mencerminkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan di Prodi Diploma 3 Kebidanan, serta pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai standar pendidikan tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran pada mata kuliah Praktik Asuhan Kebidanan Esensial dengan kode mata kuliah BDD 531624 yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 3 SKS praktik. Mata kuliah ini memiliki prasyarat telah melewati kelulusan pada mata kuliah Anatomi Fisiologi, Keterampilan Dasar Kebidanan, Konsep Kebidanan, dan Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, sehingga mahasiswa telah memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan sebelum mengikuti pembelajaran praktek ini. Dan secara umum, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa agar mampu memberikan asuhan kebidanan esensial pada masa kehamilan secara komprehensif, aman, profesional, serta berdasarkan bukti ilmiah. Mata kuliah ini mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan, khususnya kemampuan lulusan dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai pada masa kehamilan, sesuai standar operasional prosedur, serta kemampuan mengenali tanda dan gejala komplikasi maternal, melakukan penanganan awal kegawat daruratan, serta menentukan kebutuhan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan secara tepat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas dua kompetensi utama. Pertama, mahasiswa mampu melakukan identifikasi perubahan fisik dan psikologis selama kehamilan, menentukan kebutuhan ibu hamil, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan sebagai dasar dalam pemberian asuhan kebidanan yang holistik. Kedua, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini terhadap komplikasi kehamilan, penyakit penyerta, maupun kondisi kegawat daruratan, serta mampu melakukan prosedur asuhan dan rujukan berdasarkan prinsip evidence-based practice. Untuk mencapai kompetensi tersebut, proses pembelajaran disusun secara bertahap melalui beberapa subcapaian pembelajaran mata kuliah, yaitu prosedur anamnesis pada ibu hamil, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium sederhana, penegakan diagnosis kebidanan, pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis ibu, konseling dalam pelayanan antenatal, pembimbingan senam hamil, observasi pelayanan antenatal di fasilitas kesehatan, deteksi dini komplikasi kehamilan, hingga prosedur stabilisasi dan persiapan rujukan. Setiap tahapan dirancang agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berkesinambungan, mulai dari penguasaan keterampilan dasar hingga penerapannya pada pelayanan kebidanan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, selama 16 kali pertemuan praktik dengan strategi pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered learning dan metode praktik berupa praktik laboratorium, demonstrasi, diskusi interaktif, simulasi kasus, observasi lapangan, serta project-based learning pada kegiatan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan. Mahasiswa tidak hanya mengamati demonstrasi yang dilakukan dosen, tapi juga melatih secara mandiri menggunakan Phantom atau pasien standar, melakukan observasi di tempat praktik mandiri, menyusun laporan hasil praktik, serta mempresentasikan hasil pembelajaran untuk memperoleh umpan balik secara langsung. Selanjutnya, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai komponen evaluasi yang meliputi aktivitas partisipatif sebanyak 50%, praktik harian 15%, laporan praktik manajemen dan pendokumentasian asuhan kebidanan 15%, serta ujian praktik menggunakan metode Objective Structured Clinical Examination atau OSCE 20%. Dengan pendekatan assessment ini, capaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa dapat diukur secara objektif dan komprehensif sesuai dengan target capaian pembelajaran mata kuliah. Pada video selanjutnya, saya akan melakukan salah satu proses pembelajaran praktik langsung pada mahasiswa yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa melalui demonstrasi, praktik mandiri, diskusi reflektif, serta pemberian umpan balik secara langsung. Pembelajaran ini dirancang dengan asuhan sesuai kurikulum prodi kebidanan berbasis outcome-based education yang memfasilitasi mahasiswa tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tapi juga mampu menerapkan komunikasi terapeutik, berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, serta memberikan pelayanan yang berpusat pada kebutuhan ibu hamil.
Demikian pengantar pembelajaran pada mata kuliah praktik asuhan kebidanan esensial kehamilan. Selanjutnya saya akan memulai kegiatan pembelajaran di kelas secara langsung sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Selamat menyaksikan. Ya, baik adik-adik, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Harus baik, harus sehat ya. Baik, kita mulai saja pertemuan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini seperti yang sudah dijadwalkan ya, bahwa pertemuan praktek kita di laboratorium gitu ya, karena kita akan mempelajari satu hal mungkin yang menjadi salah satu kompetensi bidan yang kemarin mungkin sudah ada di penjabarannya di dalam RPS ya, bahwa salah satu yang harus dikuasai adalah kompetensi kita melakukan pembimbingan senam hamil ya. Baik, nah hari ini berarti pembelajarannya adalah kaitannya dengan all in senam hamil gitu ya, sehingga diharapkan bahwa hari ini tidak hanya prakteknya saja, tapi betul-betul memahami mulai dari konsep dasar senam hamilnya, kemudian nanti melakukan pembimbingan dari senam hamil tersebut. Ya, lihat mungkin kemarin sudah di teori tentang ibu hamil, ternyata ibu hamil banyak terjadi perubahan pada dirinya. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini, oh ternyata ibu hamil ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, kok kayaknya keluhan semua ya, gitu ya. Kira-kira apa yang bisa diceritakan dari gambar ini? Apa yang terjadi di tubuh seorang ibu hamil? Oh, ternyata ada keluhan sakit pinggang karena dengan bertambahnya volume dari abdomennya membesar, ada tarikan di bagian otot dan lain-lain, sehingga menimbulkan keluhan sakit pinggang. Kemudian ada apa lagi? Kram. Sehingga mungkin kalau kita lihat dari beberapa gambar ini memperlihatkan bahwa walaupun kehamilan itu sesuatu yang normal, tapi ternyata menimbulkan keluhan. Fisiologis tersebut pun ketika itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman buat ibu, tetap harus kita upayakan si ketidaknyamanan tersebut bisa hilang, minimalnya berkurang ya. Baik, oke, nih kalau kita lihat dari definisinya senam hamil, oh ternyata berbeda ya dengan senam pada umumnya gitu ya. Karena kalau kita lihat pada senam ibu hamil ini, otomatis peruntukannya adalah untuk ibu hamil gitu ya. Gerakan yang dilakukan itu memang aman untuk ibu hamil tersebut gitu ya, tidak sampai membuat cedera, apalagi nanti menimbulkan dampak yang berbahaya untuk ibu ataupun janinnya ya. Nah kemudian ini tujuannya, kalau kita lihat dari tujuan senam hamil ini tuh akan klop dengan kebutuhan ibu hamil. Sehingga mungkin secara garis besarnya di sini ada 7 tujuan dari senam hamil ya. Pertama adalah teknik pernapasan. Nanti di dalam senam hamil itu ada teknik pernapasan. Kenapa teknik pernapasan diperlukan? Karena ternyata ada sistem yang kaitannya dengan pernapasan yang berubah pada ibu hamil tersebut. Apalagi nanti ketika dia mau menghadapi persalinan. Kemudian memperkuat otot tungkai. Tadi otomatis berat badan naik, abdomen semakin membesar. Janin juga mungkin dengan beratnya yang semakin hari semakin besar itu akan menjadi beban untuk ibu. Kemudian mencegah varises. Dengan senam hamil ini si varises itu diupayakan untuk tidak terjadi. Minimalnya bisa mengurangi kemungkinan untuk terjadi varises ya. Kemudian relaksasi. Nah, kemudian mengurangi keluhan. Tadi yang berbagai macam keluhan pada ibu hamil diupayakan dengan senam ini bisa berkurang. Syukur-syukur kalau bisa hilang ya. Kemudian elastisitas otot juga di sini nanti akan menjadi agenda yang penting sekali, khususnya ketika akan dipergunakan untuk proses persalinan. Ada otot-otot tertentu nanti yang memang diupayakan dia menjadi elastis. Kemudian terakhir adalah latihan mengejar proses persalinan. Nah, oke. Nah, ini manfaatnya. Ya. Inilah yang harus kita jelaskan nanti kepada ibu. Bu, dengan senam hamil nanti kondisi fisik ibu akan jauh lebih bugar. Ya. Kemudian dengan tadi otot kalau kita perbaiki atau kita jaga gitu ya, maka postur ibu pun nanti akan kita upayakan juga supaya bisa tetap senormal mungkin. Ya. Kemudian metabolisme lancar. Kemudian ada rileks, ada percaya diri gitu ya. Kemudian ada risiko hipertensi dan DM juga bisa berkurang. Kemudian yang pasti manfaatnya adalah persiapan persalinan dan janin sehat.
Baik, nah ini kontraindikasi. Ini adik-adik nanti pada saat melakukan screening pada ibu hamil, supaya tahu kita apakah ibu ini bisa mengikuti senam atau tidak, maka di tahapan inilah kita harus tahu. Ini beberapanya ya. Jadi kontraindikasi ini ada kontraindikasi absolut atau mutlak, ini mah tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kemudian ada kontraindikasi relatif. Nah, kalau kontraindikasi relatif masih bisa tawar-menawar. Kemudian kalau kita menemukan beberapa indikator yang berikutnya nih, harus segera dihentikan ketika melakukan senam hamil. Apa saja? Pertama adalah perdarahan pervagina. Kemudian tiba-tiba ada sesak, tiba-tiba ada sakit kepala, gitu ya. Kemudian ada nyeri dada, nyeri otot, kemudian ada penurunan gerakan janin. Nah, kalau kita lihat dari prinsip dasarnya, gitu ya, senam hamil ini yang tadi dikatakan berbeda dengan senam pada umumnya. Pertama adalah gerakannya harus baik dan benar. Kemudian tahapannya tetap, kalau tahapan sama ya, ada tahapan pemanasan, ada latihan inti dan ada pendinginan. Ya. Kemudian frekuensinya ibu bisa melakukan senam hamil ini dalam seminggu itu mungkin sekitar 2 kali, dan diupayakan memang teratur ya. Dan latihan senamnya harus bertahap. Kemudian latihan senam, berarti di sini harus intensitasnya ringan sampai sedang, tidak boleh yang intensitasnya berat. Oke, nah ini di pembimbingan. Ini yang menjadi tugasnya Bu Bidan. Ya, di petugasnya Bu Bidan ini kita harus melakukan di 3 tahapan. Di tahapan persiapan, di tahapan pelaksanaan, dan di tahapan evaluasi. Nah, di tahapan persiapan, di sini ada persiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan senam hamil. Kemudian untuk persiapan fisik dan mental. Nah, kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital. Kemudian di sini ada riwayat yang harus dikaji, ya, termasuk salah satunya adalah riwayat antenatal. Kemudian kajian pola makan dan minum. Kita tanyakan minimal 1 jam sebelum senam hamil, ibu harus sudah selesai makan. Kemudian persiapan mental. Persiapan mental ini pun harus kita kaji. Kita lihat, mungkin yang kaitan dengan kesehatan mental ini tidak hanya ditanya, tapi kita observasi juga. Apa pada kondisi ini kita pun harus tetap mengkaji, ibu dalam kondisi yang baik tidak, gitu ya. Ibu siap tidak melakukan gerakan senam, gitu ya. Kalau sekiranya ibu ternyata dia sedang dalam kondisi sedih, ternyata dia justru dalam kondisi marah, sebaiknya ditunda. Nah, ini ketika kita melakukan pembimbingan senam hamil, ya, bahwa ada beberapa hal yang harus kita lihat, ya, termasuk tadi prinsip-prinsip senam hamil harus kita langsung masuk ke dalam pemikiran kita, karena itu yang nanti akan kita kaji pada pasien, ya. Gerakan mana yang memang dianjurkan dan yang tidak. Kemudian tahapan senam hamilnya harus sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian ketika kita melakukan pembimbingan senam hamil, kita tidak hanya sekedar, ayo ibu gerakannya seperti ini, gerakan seperti tidak, gitu ya. Tapi di sini jelaskan bahwa kita harus menyampaikan kepada ibu setiap gerakan itu seperti apa, kemudian tujuannya atau manfaatnya untuk apa. Kemudian dan pada saat melakukan pembimbingan jangan lupa memberikan umpan balik, ya. Jangan pelit memuji, gitu ya. Kalau si ibu melakukan gerakan yang bagus, katakan ibu gerakannya sudah bagus, gitu ya. Jadi nanti berikutnya ibu bisa melakukan lagi gerakan yang sama berulang kali, ya. Jadi pada saat ini pun kita tetap melakukan umpan balik, gitu ya. Kalaupun misalnya ternyata si ibu belum betul melakukan gerakannya, kita tanyakan ada hambatan apa, ada keluhan apa yang membuat ibu kok sepertinya agak susah bu. Ternyata oh ibu saya kakinya sedang sakit, gitu ya. Jadi kita paham apa yang menjadi penyebab atau permasalahan dari si ibu tersebut, gitu ya. Nah, dan di akhir kita melakukan evaluasi pembimbingan senam hamil, ya. Di evaluasi ini berarti tetap tadi sebelum senam hamil kita cek tanda-tanda vital, di akhir senam hamil pun kita cek lagi tanda-tanda vital. Ada perubahan tidak? Ada tanda-tanda bahaya tidak? Gitu ya. Itu yang harus kita lakukan, kemudian nanti kita catat ke dalam form, gitu ya. Nah, kecuali kalau tadi misalnya ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang kita deteksi sebagai tanda bahaya, maka ini harus segera dilakukan tindakan lanjutan. Ya tadi yang seperti perdarahan pervagina, sesak nafas, sakit kepala, nyeri dada, nyeri otot, dan penurunan gerakan janin. Ya, ini yang harus diwaspadai. Nah, sekarang kita mulai pada prosedur, ya.
Kemudian yang kedua ya, di sini kita gerakannya kita tambah lagi, gitu ya. Bagaimana tingkat pemahamannya sekarang? Ya, kita tadi sudah secara pengantar teorinya tadi sekilas sudah kita pelajari, kemudian step by step dari gerakannya pun sudah gitu ya. Kita coba lihat nih. Berarti definisi senam hamil secara intinya apa? Ibu tidak perlu adik-adik menjelaskan panjang lebarnya, tapi intinya senam hamil itu apa? Yes, apa? Untuk definisi senam hamil yang saya tangkap ya Bu tadi, mungkin senam hamil ini adalah gerakan yang dilakukan oleh ibu hamil, tetapi tetap dalam pemantauan yang berguna atau bertujuan untuk mengurangi keluhan untuk ibu hamil. Oke, sip, bagus. Ada yang mau menambahkan? Apakah gerakannya sama dengan senam biasa? Tidak. Berarti gerakannya bagaimana? Terdapat gerakan khusus Ibu untuk Gerakan khusus kuncinya di sana ya, bahwa gerakan memang berbeda dengan senam pada umumnya ya. Baik. Kemudian tujuannya senam hamil ini untuk mengurangi keluhan. Oke, betul. merelaksasi. Relaksasi. Teknik pernapasan oke. Metabolisme juga menjadi bagus. Intinya sih ibu menjadi sehat, kuat, kan gitu ya. Oke, kemudian manfaatnya tadi sudah ya, bahwa si ibu intinya memang kita upayakan sih mendampingi ibu tetap bugar dalam masa kehamilannya seoptimal mungkin, gitu ya. Kemudian kontraindikasinya apa saja kalau untuk senam hamil ini? Darah perpaginan, apalagi? Nyeri kepala, sesak nafas, ya. Berarti kalau kita lihat dari sana berarti ada kondisi-kondisi kesehatan khususnya mungkin penyakit ya yang menjadi kuncinya, apakah si ibu bisa ikut senam atau tidak. Kalau tadi ada sesak, ada nyeri dada, berarti ada kemungkinan ibu itu ada gangguan di jantung. Nah, berarti kalau ibu yang jantung mah berarti ibu sebaiknya konsultasi dulu, gitu ya. Kalau kata dokternya aman untuk senam, baru kita perbolehkan ibu tersebut untuk turut serta di kelas kita, ya. Kemudian prinsip dasar senam hamil, relax. Terus apa lagi? Tadi gerakannya khusus, dilakukan teratur, ya. Oke, sip. Berarti sepertinya sudah cukup menyimak apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, kesimpulannya ini, gitu ya, bahwa tadi senam hamil ini memang ya gerakannya khusus dan memang untuk ibu hamil, gitu ya. Kemudian ada tujuannya adalah untuk memperkuat otot, sendi, pernapasan, dan endingnya adalah kesehatan fisik dan psikis yang optimal untuk ibu hamil tersebut ya. Kemudian manfaatnya adalah kualitas hidup ibu hamil ya bisa meningkat, gitu ya. Kemudian prinsipnya tadi ya, gerakan harus benar, dilakukannya teratur tadi seminggu 2 kali, gitu ya. Kemudian intensitas gerakannya ringan sampai sedang dan dilakukannya harus bertahap, tidak bisa sekaligus, gitu ya. Baik, ternyata kita sudah melakukan tadi ya, mulai dari pemahaman konsepnya. Karena kenapa harus konsepnya kita pahami dulu? Karena di sana ada beberapa hal yang nanti harus kita sampaikan ke pasien dalam bentuk konseling, dalam bentuk kajian-kajian di awal ya, untuk bisa membuat si ibu tersebut nanti kategorinya memang bisa ikut senam kita atau tidak, gitu ya. Kenapa tadi memang akhirnya harus dipahami secara teorinya, gitu ya. Dan yang pasti kalau di sini dikatakan bahwa hadiah itu tidak selalu dibungkus dengan indah, kadang Tuhan membungkusnya dengan masalah dan penantian. Meskipun begitu, di dalam hadiah itu tetaplah berkah. Begitupun dalam kehamilan, gitu ya. Walaupun kehamilan tadi banyak keluhannya, sakit pinggang bu, nggak bisa tidur, gitu ya, makan gak enak segala macam, tapi tetap kehamilannya adalah berkah, gitu ya. Dan itulah salah satu posisi istimewa kita sebagai bidan. Kita mendampingi ibu, memelihara,
mendapatkan keberkahan tersebut, gitu ya. Jadi ini akan menjadi tanggung jawab kita ya untuk bisa tetap mendampingi ibu tersebut untuk bisa sampai pada tahapan nanti bersalin, bahkan mungkin tahapan menyusui jadi masa nifas gitu ya. Bagaimana si ibu tersebut mendampingi bayi balitanya, kita tetap hadir untuk mereka, gitu ya. Dan yang pasti satu hal lagi, support system. Ya, kita bangun support system untuk ibu hamil tersebut melewati masa kehamilannya dengan sehat dan indah. Dan kita merupakan salah satu support systemnya. Dan kita pun nanti bagaimana mengkondisikan support system yang lainnya pun terus mensupport ibu, suaminya, keluarganya, rekannya, lingkungan kerjanya, gitu ya. Itu yang nanti kita lakukan. Ya. Oke. Gitu ya. Itu yang memang harus kita pelajari hari ini, ya. Oke, tapi mungkin sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Ibu ingin tanya dulu, dari sisi pasien tadi apa yang dirasakan ketika melakukan senam? Merasakan relax gitu, apalagi tadi kan dengan saya bebas walaupun saya nggak hamil, tapi setelah melakukan gerakan-gerakan yang dikhususkan di punggung itu terasa enak dan relax. Oke. Berat tidak melakukan gerakan-gerakannya? Karena kita tidak hamil. Kalau hamil itu biasanya akan berat ya. Oke ya. Terus kira-kira kalau tadi kita melihat ketika melakukan pembimbingan senam hamil, berarti itu hal yang mudah tidak? Oke, tidak. Kenapa tidak? Karena kita harus selalu memantau ibu kondisi ibunya setelah satu tahap yang telah dilakukan oleh ibu. Kita harus standby gitu Bu untuk memantau kondisi ibunya tetap baik-baik saja atau tidak. Oke. Tanggung jawabnya bisa gitu ya. Kalau hanya sekedar memimpin senam mungkin mudah, siapa saja bisa. Tapi memastikan dari awal sampai akhir si ibu itu sehat, si ibu tersebut aman, si ibu tersebut nyaman, itu yang mungkin tidak semua orang bisa. Itulah tugas kita, gitu ya. Jadi dengan pembelajaran hari ini mungkin banyak hal yang harus kita persiapkan menjadi bidan, gitu ya. Walaupun tadi baru di salah satu saja itu kompetensinya, gitu ya, memimpin senam hamil, ternyata tidak sesederhana itu. Kita ternyata harus menjadi paket lengkap yang memang siap segala sesuatunya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan? Ini bertanya Bu, jadi kiranya nih dari sekian banyaknya gerakan tadi ya Bu, untuk pertemuan 1 dan juga 2, ada tidak sih Bu satu gerakan yang benar-benar wajib banget gitu dikuasai atau apa ya diketahui gitu dan selalu dilaksanakan oleh ibu hamil, entah ketika di rumah ataupun sedang di kelas hamil gitu ya Bu, yang benar-benar apa ya berpengaruh sekali gitu terhadap persalinan. Oke. Kalau kita lihat tadi beberapa gerakan, di mana setiap gerakan itu ada tujuannya, ada organ sasarannya, ya, untuk apa nih gerakan yang ini, untuk apa nih gerakan yang itu, gitu ya. Kalau kita lihat ketika dipertanyakan gerakan yang mana, ternyata itu adalah sebuah rangkaian, yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Walaupun mungkin nanti ada ibu-ibu tertentu, Bu, saya mah karena tadi keluhannya adalah yang sakit pinggang, oh berarti gerakan ini yang memang spesifik bisa ibu lakukan secara berulang lebih, gitu ya. Tapi kalau kita katakan yang mana gerakan yang paling bagus, itu adalah sebuah rangkaian untuk seorang ibu, ya. Apalagi ketika kita mengetahui bahwa fisiologis atau perubahan pada ibu hamil ini ya everything, semua sistem kan berubah, gitu ya. Jadi semua sistem itulah yang mungkin nanti senamnya pun harus kita berikan pada ibu tersebut, ya, supaya ibu bisa mendeteksi, gitu ya. Bahkan selanjutnya selain mendeteksi, ibu bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri setelah tadi kita mendapatkan penjelasan dari kita, mendapatkan pembimbingan, gitu ya, setiap gerakan-gerakan mana tujuannya untuk apa. Jadi ibu nanti bisa memahami, oh saya sakit pinggang, berarti tadi saya harus melakukan gerakan yang mana nih, oh kata Bu Bidan gerakan yang ini. Mungkin itu nanti yang akan ibu sering melakukan, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi kalau tadi berbicara mana yang paling penting, mana yang paling sering akan lakukan, tidak bisa dikatakan seperti itu, gitu kan. Itu ada sebuah rangkaian, tinggal nanti pendalamannya adalah sesuai dengan keluhan itu, gitu ya. Oke, ada lagi? Tadi sudah dijelaskan bahwasannya sebelum akan memulai senam harus dianalisa terlebih dahulu apakah nantinya ada kontraindikasi. Nah, ketika nantinya sudah ada nih si ibunya ternyata nyeri dada tetapi ingin tetap ikut senam, terus sebelumnya sudah konsultasi apakah itu gerakannya tetap sama atau memang ada gerakan khusus yang memang si ibunya. Oke, kalau tadi hasil kajian
kerugiannya kita ada tanda gejala kemungkinan gitu ya, karena kita tidak bisa mendiagnosa secara pasti. Oh ibu ini berarti ada gangguan di jantung. Tapi tadi misalnya dokter menyatakan ibu ini cukup aman untuk melakukan senam. Mungkin bisa kita ikut sertakan, tapi intensitasnya yang kita turunkan. Ya, berarti kalau si ibu mungkin tadi yang lain 8 hitungan, si ibu ini dicobakan saja setengahnya, 4 hitungan. Kemudian sambil kita observasi dengan melakukan gerakan, apakah muncul sakit dadanya, apakah muncul sesaknya, gitu ya. Kalau tidak, ibu kita lihat, oh ibu ternyata mampu melakukan gerakan, nggak masalah. Tapi itu berarti harus ekstra kita bantu. Gitu ya. Ketika ibu sudah mulai, kok mulai sesak, stop. Berarti nanti langsung kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, itu ya. Berarti kita ya antenanya itu, antenanya kita harus ting, gitu ya. Oh, si Bu ini kayaknya ada masalah, si Bu ini ada masalah. Stop, gitu ya. Atau mana, oh ya cukup bagus, bisa lanjut seperti itu. Ya, oke, ada lagi? Untuk senam hamil ini kiranya bisa dilakukan mulai usia kehamilan berapa ya Bu? Biasa kita di trimester kedua mulai ya, di trimester awal trimester kedua mungkin nanti tadi, sehingga nanti ada gerakan memang kurang dari 28 minggu gitu ya, sampai mungkin nanti di trimester ya. Tapi sebetulnya di trimester awal pun kalaupun kita mau menerapkan ada beberapa senam hamil, sebetulnya itu lebih kepada yang gerakan-gerakan relaksasi saja ya, karena mungkin di trimester 1 kan kita masih ada mual-mual dan lain-lain. Justru tadi dengan gerakan relaksasi, dengan olah nafas itu bisa mengurangi mualnya ya. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, baik. Hari ini mungkin kita sampai tahapan demonstrasi saja gitu ya. Mungkin di sesi berikutnya nanti kita mulai masuk pada proses pembelajaran ya. Harus semuanya melakukan. Silakan berpasangan, jadi pasien, jadi Bu Bidan, kemudian nanti berganti peran gitu ya. Harus semuanya merasakan seperti apa menjadi pasien, seperti apa menjadi Bu Bidan. Gitu ya. Silakan nanti pergunakan daftar telik yang sudah ada gitu ya. Dan kemudian nanti bisa sambil saling menilai. Gitu ya. Nanti kita ketemu kembali ya untuk di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini betul-betul bisa menjadi pemantik buat kita gitu ya, untuk oh ternyata ini menjadi salah satu kompetensi yang penting untuk bisa kita kuasai, gitu ya. Karena berarti kita mendampingi hamil melalui proses kehamilannya dengan baik, dan nanti endingnya di persalinan dengan sehat dan selamat, gitu ya. Baik, kalau seperti itu nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya untuk melakukan redemonstrasi dari tindakan atau praktik dari senam hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, dengan hasil baik, dan semuanya bisa menguasai dengan tepat dan benar, gitu ya. Baik, terima kasih. Hari ini mungkin kita tutup saja pertemuannya dengan bacaan hamdalah dulu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, kita bertemu lagi nanti. Demikian rangkaian kegiatan pembelajaran pada mata kuliah praktik asuhan kebidanan esensial yang telah saya laksanakan. Melalui proses pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu menguasai keterampilan teknis dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, tapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah, berkomunikasi secara efektif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, etika, dan keselamatan pasien dalam setiap praktik pelayanan kebidanan. Sebagai seorang pendidik, saya meyakini bahwa pembelajaran merupakan proses yang dinamis dan memerlukan evaluasi serta penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pembelajaran akan selalu saya refleksikan berdasarkan hasil asesmen, umpan balik mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi pembelajaran, serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Dengan demikian, kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan sehingga mampu menghasilkan lulusan bidang vokasi yang kompeten, profesional, adaptif, dan siap memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas pada masyarakat. Besar harapan saya dokumentasi ini dapat menggambarkan komitmen saya dalam melaksanakan pembelajaran yang terencana, sistematis, berpusat pada mahasiswa, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kompetensi lulusan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.